Mbak Widya itu adalah karyawan kami Tunas Koperasi. Kemarin ada sedikit perlu diverifikasi, sudah dipanggil oleh manajemen bolak-balik berkali-kali, tapi tidak kunjung menanggapi ataupun datang ke kantor kami. Mungkin ada beberapa hal yang harus disampaikan nanti untuk Mbak Desi akan dari pusat langsung untuk memberikan berita kepada Ibu. Apa sih yang mau disampaikan? Kenapa saya kesini? Nah, itu mohon Mbak Desi disampaikan. Ya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu, maaf saya pakai bahasa Indonesia ya. Saya dari kantor pusat Tunas, mungkin anak ibu kan kerja di kita ya, di Koperasi Tunas nih. Saya Desi, saya sebagai kepala operasional, ini Pak Pugi Kadit Tunjangan, dan ini untuk PIC yang ada di cabang, ini Pak Awe yang atasannya Mbak Widya langsung ya Bu ya. Terus di sini maksud kita kedatangan ke sini kemarin itu di cabang ini ada yang perlu kita klarifikasi ke Mbak Widya, dan kita sudah panggil Mbak Widya untuk ke cabang ini sudah beberapa kali, bahkan sama atasannya langsung dipanggil itu tidak ditanggapi dengan alasan katanya sakit kan ya Bu ya. Betul ya, sakit selama kurang lebih berapa lama? 2 minggu. Sekarang 2 minggu. Sekarang boleh tahu kalau Mbak Widya nya kemana? Di Jogja Mbak. Di Jogja. Iya. Di Jogja itu di rumah siapa? Di rumah adik saya. Di rumah adik Ibu. Nah, kemarin juga sempat saya komunikasi dengan Mbak Widya dan saya sampaikan kalau bisa ke kantor nih karena harus ada klarifikasi mengenai ada selisih uang. Ya, jadi kan ini harus dengan jenisnya ya Bu ya, dengan orangnya nih, betul atau tidak? Karena kita ada indikasi penyimpangan uang. Gitu. Makanya kenapa kita perlu ketemu dengan Mbak Widya ini, antara lain yang pertama kita ada indikasi fraud atau penyimpangan uang, makanya harus diklarifikasi benar atau tidak. Nah, untuk teman-temannya yang lain itu sudah memberikan keterangan. Yang belum itu di area Temanggung 2 itu, di cabang Temanggung 2 itu adalah Mbak Widya yang belum. Makanya saya klarifikasi karena kebetulan ada alamat Ibu sebagai di surat pernyataannya ya, karena pas waktu biasa kok cuci piring bagi saya, sangat biasa. Ya, belanja ke pasar itu mungkin dari 100 umpama nilainya, mungkin 98% saya yang belanja ke pasar. Memasak saya lebih masak. Saya suka masak sampai hari ini. Jadi yang teman-teman anak hari ini mau ibu lagi enggak, saya nggak. Ya teman-teman saya ini kan memang bawahan tapi tidak saya anggap teman, tidak antara keluarga. Pak Adi bagaimana dengan anaknya, dengan cucunya, kita berbagi, saling mengingatkan malah. Tapi jam itu ada kurang lebih kita saling mengingatkan. Tapi jam itu semana. Pak Pugi, boleh dijelasin nggak tentang kemarin yang SOP itu? Tentang SOP atau peraturan ya untuk suatu organisasi perusahaan, bagi khususnya di bagian keuangan, perbankan, BPR, finance, koperasi dan lain sebagainya. Kami menerangkan tentang SOP pelanggaran atau penyalahgunaan uang bagi staf atau karyawan yang terkait di dalamnya. Fraud adalah itu memanipulasi uang atau menyalahgunakan wewenang, menyelewengkan uang, menggelapkan uang, yang uang tersebut adalah digunakan untuk para nasabah, tetapi uang-uang tersebut justru tidak menyampai nasabah, sehingga nasabah tersebut merasa kecewa atas perbuatan daripada karyawan-karyawan yang bersangkutan. Kemarin saya salah satu contoh datang ke rumah karyawan
yang sudah kami awali dengan kekeluargaan untuk menghadap, untuk klarifikasi atas temuan di lapangan. Kemarin terjadi adalah pencarian fiktif ataupun data fiktif, sehingga kami harus menelusuri ke nasabah-nasabah yang difiktifkan, dan kami cek juga buktinya bahwa ternyata fiktif, dan kami bertindak lanjut ke tempat staf kami di rumahnya. Setelah keluargaan sudah kami panggil sekali, 2 kali, 3 kali, tapi dia nggak hadir. Terpaksa kami harus klarifikasi ke tempat tinggalnya, mencari alamatnya. Dan di situ kami jelaskan tentang apa sih penyalahgunaan dari anaknya ya, ataupun putrinya yang menjadi karyawan kami. Tetapi pihak keluarga malah justru seolah-olah menutupi atau tidak mau terus terang atau kejujuran dari keluarganya. Bahkan keluarganya seolah-olah menutup-nutupi di mana anaknya berada. Sedangkan itu anak kandung, anak masih lajang ya, tapi justru malah tidak jujur atau transparan bagi kita. Ini yang membuat kami sebagai perusahaan ataupun koperasi sangat prihatin dengan karakter tersebut. Untuk itu saya minta kepada para pengusaha, khususnya keuangan, jelilah nyari karyawan, jelilah nyari calon-calon staf yang mempunyai nilai integritas yang tinggi, sehingga tidak ada minimalisir kecurangan atau penyelewengan masalah keuangan. Mungkin itu yang saya sampaikan kepada semua ya. Berhati-hatilah kepada calon-calon karyawan Anda, karena kita hidup, kalau karyawan yang integritas, yang jujur, pasti kita akan mendapatkan keuntungan. Tapi sebaliknya, jika kita mendapatkan kawan-kawan SDM-nya yang kurang baik, kurang profesional, kurang integritas, maka kita akan mengalami kerugian yang cukup fatal. Makanya orang tua sudah menutupi ya, terus keberadaan anaknya pun dalam 2 minggu tidak mengetahui titiknya di mana, seorang orang tua, seorang gadis sendirian. Ini artinya dia menutupi. Ya langkahnya kami akan mencari mata-mata ataupun tetangganya yang tidak sepihak dengan keluarganya. Saya kasih nomor telepon dan mungkin pengawas kita sementara dari dia, yang penting berkaitan dengan jauh dari keluarganya, sehingga kita akan dapatkan informasi kapan dia berada, kapan dia ada di tempat tinggalnya. Mungkin itu yang saya lakukan saat ini, sambil menunggu informasi dari ibu tersebut. Langkah itu, jika sudah menemukan, maka pasti kami akan menggiring untuk diinterogasi apa sih keterangannya selama nasabah yang telah difiktifkan, untuk keterangannya dan untuk dipertanggungjawabkan. Jika sudah ada pertanggungjawaban, maka kita tidak perlu ke kantor polisi atau melaporkan tentang penyalahgunaan ini, cukup untuk kekeluargaan saja. Jika sanggup, maka kita secara keluargaan, apa yang menjadi tanggung jawabnya dikembalikan, dan jika memang tidak bisa, kami harus tegas untuk melaporkan ke kantor polisi. Itu yang langkah yang terakhir, karena sudah kita secara keluargaan sudah, secara orang tua sudah, secara persuasif sudah, tapi tidak dihiraukan, maka kami akan tindak tegas dengan hukum yang berlaku. Demikian.